Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatih Nabil. Saya adalah mahasiswa Politeknik Pontianak, jurusan Manajemen Perkebunan. Dan kali ini saya akan membahas tentang break-even point dari mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Bu Lydia Agustin, SPD MPD. Oke, langsung saja ke materinya. BEP atau disingkat dengan break-even point adalah titik impas, di mana ini bisa menjadi kunci untuk keuntungan bagi para orang-orang atau teman-teman yang ingin menjalankan bisnis kalian. Oke, kita langsung ke materinya. Apa itu titik impas? Dengan definisi sederhananya, BEP adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Artinya, Anda tidak untung, tidak juga rugi. Ini adalah titik nol bagi profitabilitas bisnis Anda. Ya, kalau bahasa lebih sederhananya adalah ketika orang memulai bisnis dengan budget 1 juta dan dia memutar uangnya, dia tidak mendapatkan untung maupun tidak rugi. Jadi hanya balik modal, oke? Tujuan utama dalam membahas BEP ini adalah agar membantu kita mengetahui jumlah minimum produk atau layanan yang harus dijual untuk menutupi semua pengeluaran. Ini sangat penting untuk perencanaan bisnis. Teman-teman pasti nggak mau dong kalau bisnisnya hanya jalan itu-itu saja, nggak ada menghasilkan keuntungan, walaupun tidak memberikan kerugian. Kan kita bekerja untuk mendapatkan untung lebih, benar bukan? Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Mengapa BEP ini penting untuk bisnis Anda? Yang pertama adalah target penjualan jelas. Menetapkan target minimum yang harus dicapai agar bisnis tetap berjalan dan tidak merugi. Yang kedua adalah evaluasi harga, membantu menemukan harga jual yang tepat agar bisa mencapai target dan menghasilkan keuntungan. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Dasar untuk keputusan penting seperti investasi baru, ekspansi, atau pengurangan biaya. Dari ketiga ini adalah beberapa faktor yang harus diperhatikan agar kita dapat mencapai BEP yang kita inginkan. Oke, mengenal komponen biaya, kunci perhitungan BEP. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi atau penjualan berubah. Contohnya sewa gedung, gaji karyawan tetap, asuransi, dan penyusutan aset. Nah, yang pertama ini yang harus kita catat karena itu adalah biaya tetap dan tidak akan berubah-ubah dan tidak akan stagnan. Oke, itu akan pasti selalu ada. Ini adalah rumus BEP untuk menghitung produk kita, berapa sih keuntungan yang harus kita dapatkan dan berapa sih harga yang kita minimalisir agar tidak menjadi kerugian. Dalam BEP dalam unit, BEP per unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Ini akan memberitahu Anda berapa unit produk yang harus Anda jual. BEP dalam rupiah seperti ini. BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Atau lebih mudah, BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi margin ratio. Ini akan memberitahu Anda nilai total penjualan yang harus Anda capai. Ini rumus yang harus kalian ingat agar mudah untuk menjumlahkan segala kalkulasi dalam budget Anda. Sehingga Anda tidak akan mengalami kerugian. Dan Anda bisa memahami BEP dengan sangat mudah. Contoh sederhananya, langsung saja ya, kita langsung ambil ke kedai kopi sebagai example kita, contoh kita. Kopi santai, oke? Misalkan Anda memiliki kedai kopi dengan data berikut, biaya tetap 5 juta per bulan, sewa, gaji barista tetap, dan lain-lain. Harga jual per cangkir kopi 20.000, biaya variabel per cangkir kopi 10.000, biji kopi, susu, gula, cup, dan lain-lain. Nah, mari kita hitung BP unitnya. BP unit di sini adalah 5 juta dibagi 20.000 dikurang 10.000 sama dengan 5 juta per 10.000 sama dengan 500 cangkir. Jadi kalau kita mau mendapatkan keuntungan atau untuk minimal dapat titik impasnya dulu deh.
biar enggak sampai rugi-rugi banget gitu loh. Walaupun nggak ada untung ya teman-teman. Minimal kita harus jual 500 cangkir kopi setiap bulan agar mencapai titik impas. Next. Ini adalah visualisasi BP. Kapan sih kita untung? Pertama memang kita tidak mengalami keuntungan di awal sekali ya. Dan setelah beberapa dekade, beberapa hari, minggu maupun bulan akan menjadi kenaikan grafik, kenaikan keuntungan perlahan karena kita mencoba untuk memberikan tambahan-tambahan nilai sehingga bisa naik terus dan menerus. Oke, langsung saja ke kesimpulan dan langkah selanjutnya. Yang pertama adalah pahami biaya Anda. Kenali dan pisahkan dengan jelas biaya tetap dan biaya variabel dalam bisnis Anda. Yang kedua adalah hitung BEP secara rutin. Lakukan perhitungan BEP secara berkala untuk memantau kinerja dan membuat penyesuaian strategi. Yang ketiga adalah buat rencana strategis. Gunakan BP sebagai dasar untuk menetapkan target penjualan yang realistis dan merancang strategi peningkatan profitabilitas. Dengan memahami BP, kita bisa memiliki kendali lebih besar atas masa depan finansial bisnis Anda. Ya, bisnis kita sendiri dong. Selamat berbisnis dan semoga sukses. Oke? Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bisa kita ambil kesimpulan kalau break even point ini adalah salah satu metode atau cara yang efektif untuk menentukan agar kita meminimalisir kerugian, tetapi kita juga tetap dapat memutar modal satu persatu. Oke? Kita dapat memutar modal dari budget 1 juta perlahan menjadi 2 juta, tetapi dengan mengurangi angka rasio dari kerugian. Sehingga BEP ini sangat efektif dan sangat harus digunakan oleh para wirausahawan dalam membuka cabang bisnis mereka dimanapun dan kapanpun. Dan ini juga salah satu cara yang paling mudah agar kita dapat mengkalkulasikannya sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Oke, sekian presentasi singkat dari saya dalam penyampaian materi BEP ini. Terima kasih Bu Lydia selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen akuntansi ini, karena dengan adanya penjelasan atau penyampaian materi yang disampaikan Ibu, saya dapat memahami apa itu break even point dan saya dapat men-share kepada teman-teman sekalian para viewer bagaimana sih prinsip BEP itu dan bagaimana cara kita mendapatkan keuntungan maupun mendapatkan ilmu dari break even point itu sendiri. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.